Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan sedikit hiburan. Tersenyum di atas penderitaan orang lain. Bolehkah ini? Sedikit senyum bolehlah, karena ada unsur lucunya. Kenapa kita menganggap ini lucu? Karena ini semacam orang kesandung. Tentu kita refleks tersenyum. Seperti kita tersenyum pada Habib Bahar yang kesandung. Atau kena prank bisa jadi, atau kesandung sendiri sehingga jatuhlah begitu. Saya menduganya ini sesuai teori konspirasi. Mungkin ada orang yang sengaja memprank beliau, mengerjain beliau, atau menjahili beliau. Lewat mana rupanya Habib Bahar bisa dikerjain? Sepertinya ada orang IT yang mengerti bagaimana ngerjain Habib Bahar. Kali ini Habib Bahar kesandung masalah prank Android sepertinya, karena beliau terkena ketika membaca kitab Durratun Nasihin versi Android. Rupanya teks Arab Durratun Nasihin ini berbentuk teks HTML atau teks biasa web, tidak dalam format PDF atau PNG atau gambar. Ini juga pelajaran buat rekan-rekan yang mengcopy teks Arab atau membawa teks Arab untuk dibacakan di depan umum, untuk presentasi, untuk dalil dan seterusnya. Usahakan dalam bentuk PDF. Jadi jangan copy dari web langsung kemudian dipaste di HP kita, atau membaca dari web langsung. Kenapa? Karena ini berpotensi mengacaukan tulisan. Kalau kita gunakan teori konspirasi, berarti ada orang yang mengkopikan teks Durratun Nasihin ini ke dalam HP, kemudian HP-nya tidak disetting dulu ke dalam bahasa Arab, atau tidak ada setting untuk teks berbahasa Arab. Maka yang terjadi adalah teks akan dituliskan dalam bentuk susunan bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa susunan arah penulisan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa Latin lainnya adalah menggunakan arah dari kiri ke kanan, left to right setting. Sedangkan bahasa Arab menggunakan settingan right to left setting. Jadi arahnya dari kanan ke kiri. Jadi dua arah yang berlawanan ini akan membingungkan komputer atau HP. Maka ketika kita mengcopy teks berbahasa Arab dari web atau dari tulisan Word, kemudian kita pastekan ke HP kita yang belum disetting berbahasa Arab, maka jadinya hasilnya adalah teks itu akan dituliskan dalam bahasa Arab tetapi dengan arah left to right, dari kiri ke kanan cara membacanya. Sedangkan bila sudah terinstall atau disetting sistemnya Arab, maka otomatis teks Arab itu akan merapikan diri dari kanan ke kiri, seperti bahasa Arab, dibaca bahasa Arab dari kanan ke kiri. Nah, rupanya dalam kasus Habib Bahar ini mungkin beliau mengcopy sendiri atau dikopikan oleh orang lain, dan HP-nya mungkin sudah tersetting bahasa Arab tetapi di delete. Atau ya kita nggak tahu di belakang itu. Mungkin ada yang ngerjain, ada yang ngeprank, ada yang mengacaukan sistem HP-nya sehingga teks itu acak-acakan. Tulisannya Arab, bacaannya Indonesia, arah membacanya Indonesia. Seperti kita lihat dalam kekacauan yang dialami Habib Bahar ketika membaca teks ini. Wal furqanu waz zaburu wal injilu at-tauratu qiraatun
qiraatun mislul ajri man lahu rabi'ah lailati wafi. Malam keempat, ya, malam keempat, wal furqan waz zabur wal injil taurat qiraah mithlul ajr min lahu rabi'ah lailati wafi. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Itu Masya Allah, Habib Bahar membacanya kacau balau, kesandung-sandung, tetapi anehnya beliau memaksakan diri walaupun sudah sulit seperti itu, tidak berhenti dan dengan pedenya terus membaca dan terus membaca dalam kegelapan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Tidak sadar beliau ini sedang dikerjain oleh orang lain atau oleh sistem, sehingga Arabnya sebenarnya harusnya dibaca dari kiri. Kalau dibaca dari kiri beliau selamat. Wa fil lailatir rabi'ati lahu minal ajri mithlu qiraati Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Nah, itu kalau dari kiri. Tetapi beliau membacanya dari kanan. Wal Furqan waz Zabur wal Injil at-Taurat qiraatu mithlul ajri mislil ajri man lahu rabi'atul lailatu wafi. Kiai siapapun akan kacau membacanya. Jalan yang terbaik seharusnya Habib Bahar berhenti dan mengomentari ini apa ini acak-acakan begini. Langsung saja ke pembahasan artinya lah, nggak usah memaksakan untuk membaca karena ngawur jadinya. Sepinter apapun orang kalau membaca teks ini berkerut dia dahinya. Bagaimana membacanya? Disinilah rupanya Habib Bahar kena prank. Sepertinya ini kata-kata yang berbalik. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Seseorang yang tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu sedang dikerjain. Masya Allah. Jadi ribut-ribut di medsos, Habib Bahar ngawur dalam membaca Durratun Nasihin, 100% ngawur, acak-acakan. Memang betul, karena dia kena prank. Tulisannya dibolak-balik, tulisannya Arab tetapi membacanya dari kiri. Beliau tidak sadar ini kalau harus membaca dari kiri. Sesuai kebiasaan bahasa Arab, beliau membacanya dari kanan. Nah, itu dia kena jebakannya. Hancur sudah, hancur minah. Semoga Habib Bahar sabar di sini ya. Inilah tag life. Hidup itu keras, bro. Santai aja lah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita supaya hati-hati dalam mengcopy teks Arab, apalagi untuk ditampilkan di muka umum. Salah-salah kita kebingungan sendiri di depan umum. Cara yang terbaik adalah antisipasi sebelum kita presentasikan, sebelum kita bawa ke umum, maka kita cek apakah susunannya sudah betul. Dia menggunakan right to left, dari kanan ke kiri kalau bahasa Arab, maka akan selamat. Demikian, mudah-mudahan jadi pelajaran kita semua dan turut berduka cita kepada Habib Bahar yang menjadi bulan-bulanan warganet karena kerjaan orang-orang Islam ini atau kerjaan beliau sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.